warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan saya membahas putaran Public Relation atau Humas. Kemarin nih, saya telah menjelaskan mengenai konsep umum atau konsep dasar dari PR. Sekarang ada lanjutan dari materi kemarin dengan bahasan mengenai tujuan, fungsi, dan pekerjaan PR. Salah satu untuk kita mengetahui apa itu publik. Publik yaitu di mana audiens semua lembaga, organisasi, atau perusahaan berada. Publik itu ada dua dan audiens itu juga ada dua, yaitu eksternal adalah dia yang berada di luar organisasi dan internal adalah yang berada di dalam lingkup organisasi. Contohnya, kita berada di kampus perguruan tinggi, maka juga akan ada konsep dari public relation, yaitu orang-orang atau masyarakat, seluruh audiens yang berada di luar area kampus atau perguruan tinggi. Siapa mereka? Yaitu banyaknya seperti pemerintah, masyarakat pada umumnya, dan orang tua juga masuk ke dalam masyarakat, dunia kerja, industri, bisnis, dan segala macamnya. Lalu, apakah yang menjadi pertanyaan? Yaitu, apakah perlu menjaga hubungan baik dengan publik di luar atau eksternal ini? Salah satu yang dibahas yaitu mungkin menjadi orang tua murid atau mahasiswa ya, dimana apa yang terpikir saat orang tua tidak tahu konsep baik atau tidak munculnya citra baik dan lembaga atau perguruan tinggi tempat anaknya berkuliah. Mungkinkah mereka orang tua tersebut mau menguliahkan anak-anaknya di tempat terbaik dan punya citra serta nama besar yang mereka yakini ketika anak-anaknya berkuliah di lembaga tersebut, maka anak-anaknya akan menjadi seseorang yang lebih baik. Ada jaminan bahwa kampus atau lembaga pendidikan itu tempat anaknya menimba ilmu akan membuatnya menjadi orang yang lebih baik lagi. Maka di sini untuk perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga harus menjaga stabilitas kepercayaan sehingga punya citra yang baik di tengah-tengah masyarakat, termasuk orang tua dari mahasiswa tersebut. Dalam bentuk pekerjaan dari public relation officer dari sebuah lembaga, yaitu pekerjaan yang paling sulit adalah menciptakan, memunculkan, dan mempertahankan serta memperbaiki citra dari berbagai sebab sehingga masyarakat, orang tua tadi punya kepercayaan yang luar biasa kepada kampus. Di sini publik internalnya lagi ya, di sebuah lembaga pendidikan yaitu kampus atau perguruan tinggi, mulai dari mahasiswa, dosen, pegawai, mulai dari yang tertinggi sampai tingkatnya yang terendah, semuanya publik internal. Kampus harus menjaga hubungan baik sesama pihaknya. Contohnya nih, kita sebagai mahasiswa awalnya sangat yakin akan berguna di kampus, akan terus belajar dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Tetapi di tengah perjalanan
kita menemukan ada usaha, ada sesuatu yang penting dari dosen tersebut, yang misalnya ekspektasi kita kepada dosen tersebut sangat baik dan bagus, tetapi fakta di lapangannya kita menemukan fakta yang empirik dari pikiran kita yang terlalu tinggi, tetapi kenyataannya itu tidak. Ada yang berharap mendapatkan pengalaman yang lebih baik, tetapi kenyataannya juga tidak. Tentu saja dulu kita harus yang kita temui saat misalnya seperti dosen yang kita temui saat mata kuliah, melihat cara masuknya ketika belajar sulit dan susah dipahami ya, tulisannya terlalu sulit untuk mendapatkan bagaimana strategi atau cara yang seharusnya dosen itu berikan yang bersangkutan supaya kita bisa melakukannya. Maka kita yang malas mungkin yang tadi sebagai mahasiswa juga akan terus menarik diri kita dengan cinta, dengan citra selalu hubungan baik yang dijaga oleh publik dan kampus sebagiannya dari lembaga pendidikan kepada publik internal ataupun publik eksternal. Masuk kepada materi selanjutnya, yaitu fungsi dari public relation. Yang pertama itu ada membina hubungan baik antara organisasi atau lembaga. Apakah yang dijelaskan tadi itu bagaimana hubungan itu perlu dibina dan mempunyai tanggung jawab besar. Setiap PR ini yang mereka yang berada di pekerjaan atau bidang ke-PR-annya, maka wajar dong mereka punya kedudukan yang tidak kecil karena memang berat tugasnya, sebab mereka menjadi sebuah sebab besar kecilnya suatu lembaga, hancur atau berkembangnya sebuah lembaga yang ada di tangan mereka. Karena data, fakta yang empiris terhadap suatu lembaga, apa yang akan terjadi? Bagaimana memunculkan citra? Bagaimana ketika citra kita ini sudah buruk, sudah terlalu buruk ya, sudah terlanjur terjadi, perlu kita benahi atau kita perbaiki. Yang kedua ini mengidentifikasi opini masyarakat. Opini masyarakat atau opini mereka yang menjadi publik perlu diidentifikasi. Contohnya, suatu lembaga pendidikan atau perguruan tinggi ada indikasi bahwa lulusan kita ini kecil persenannya diterima di dunia kerja. Maka kerja PR itu untuk mengidentifikasi, menganalisis, mencari suatu fakta ke lapangan, apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa dengan lulusan kita? Kenapa persenan kita itu kecil diterima di dunia kerja? Jadi ini itu perlu diidentifikasi seberapa hebat dan baiknya pandangan masyarakat kepada kita. Yang ketiga itu ada memberikan layanan sumbangan. Karena mereka yang tahu kondisi sebenarnya. Merekalah yang punya kewajiban yang memberikan layanan itu kepada publiknya. Contohnya, publik internal yaitu mahasiswa. Maka kewajiban bagi lembaga tersebut harus memberikan layanan kepada mahasiswa ini, karena supaya mereka ini nyaman, punya cerita baik untuk sampai ke lingkungannya, sehingga akan muncul mahasiswa yang punya aksen berkuliah di tempat kita. Mereka mendapatkan layanan prima, menyenangkan, memuaskan, dan ini menjadi jaminan.
4, yaitu kemampuan menciptakan sebuah komunikasi. Salah satu tugas beratnya para public relations setiap lembaga. Aplikasi efektif kepada internal, eksternal, mengambil kebijakan sehingga melalui komunikasi ini kita akan punya satu visi dan pandangan yang sama pada setiap masalah yang akan dihadapi. Sehingga kan kita menemukan solusi yang tepat yang akan muncul dalam suatu pemikiran yang sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu yang kelima, menunjang efektivitas lembaga. Menunjang efektivitas lembaga yaitu untuk mencapai suatu tujuan, maka kita memerlukan semua fakta, semua data yang ada di tangan mereka. Dan mereka pun punya andil untuk membantu pimpinan menyelesaikan setiap masalah dalam mencapai tujuan dan lembaga atau sebuah organisasi. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu tujuan. Yang pertama itu kita ambil suatu pendapat ahli yang mengemukakan bahwa tujuan public relation setiap lembaga yaitu mendapatkan, memperoleh kepercayaan dan citra yang baik, maka jadi keberadaan mereka itu menjadi suatu hal untuk mendapatkan citra dan kepercayaan dari publik serta masyarakat. Kita dimaksud di sini yaitu citra baik. Maka harus dilakukan supaya citra itu dapat mendapatkan kepercayaan. Lakukan sebaik mungkin. Maka menjadi public relation di sebuah lembaga itu sulit pekerjaannya dan jauh lebih mengerikan dibandingkan divisi lain. Karena secara keseluruhan pemikirannya lembaganya bukan hanya bagian tetapi keseluruhan dari lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu menciptakan opini yang baik dan tentang lembaga organisasi ini, masyarakat dan publik internal ataupun eksternal punya opini yang baik terhadap lembaga kita. Lalu menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan yang baik. Misalnya di sebuah perguruan tinggi antara pimpinan dengan bawahan, terstruktur, dan juga seperti wakil rektor dan dekan dan ketua jurusan, termasuk juga dosen dan mahasiswa. Itu adalah hubungan harmonis yang tidak akan ada pemikiran negatif terhadap segala sesuatu. Misalnya nih, dosen tidak masuk dalam kelas, maka mahasiswa berpikir positif. Ada sesuatu mungkin yang jauh lebih berat, yang jauh lebih besar yang harus diperjuangkan oleh dosen tersebut. Dan pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik. Masuk kepada poin terakhir yaitu lingkup atau deskripsi tugas dan pekerjaan public relation. Yang pertama itu ada writing dan editing, yaitu membuat berbagai program atau bentuk yang sifatnya mempromosikan orang lain tentang keberadaan lembaga, kehebatannya dalam membuat newsletter, maka berbagai pekerjaan dalam menulis, memproyeksikan segala sesuatu sebagai suatu bahan promosi. Yang kedua ada the work description media relation placement. Nah, di situ maka membuat dan menghubungkan media mulai dari media cetak sampai pun media online, medsos, memanfaatkan sedemikian rupa agar jurnalis, wartawan, radio mampu menargetkan
menyampaikan berita baik dan positif. Ini pun lebih berat pekerjaannya sebenarnya dari PR atau public relation, yaitu adalah peneliti. Peneliti itu ia memperoleh setiap data dan fakta, maka setiap kondisi yang terjadi mereka adalah pengumpul dari data fakta untuk mencari suatu kebenaran. Jika kita ada masalah, kita mencari fakta dan data. Ada apa? Kenapa? Lalu kita kumpulkan data tersebut dari segala sisi. Selanjutnya, data dan fakta itu dibawa ke lembaga untuk diperbincangkan dalam rangka mencari solusi untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri hingga kita punya senjata untuk melemparkan kembali bahwa kita tidak seburuk yang dipikirkan. Lanjut ada manajemen and administration, di mana merencanakan akan dicapainya lembaga akan dibuat seperti apa yang akan dilakukan lembaga, seperti apa yang akan dilakukan lembaga. Misalkan merencanakan seperti tadi, bagian mana menjawab orang-orang itu, berpikir sedemikian rupa supaya pemikiran negatif mengenai kita bisa terjawab. Dan yang keempat ada konseling, memberikan konsultasi kepada manajemen puncak oleh isu-isu sosial, politik, peraturan-peraturan baru untuk membagi persoalan yang ada di lapangan terkait dengan lembaganya. Terkadang manajemen puncak pun tidak sampai tahu data itu, tidak tahu bagaimana data itu. Jadi, PR di sini mempunyai kewajiban untuk memberikan konseling itu, sehingga pimpinan juga tahu dan paham keadaan yang sebenarnya. Itu menjadi materi atau menjadi pembahasan terakhir yang mungkin bisa kita jadikan kunci dari job desk atau ruang lingkup pekerjaan PR. Bagaimana presentasi, bagaimana pelatihan publik untuk manajemen, bagaimana mengomunikasikan lembaga industri, dan setiap kebijakan direksi yang dihasilkan lembaga kepada mahasiswa, dosen, dan segala macam agar bisa diterima dengan menciptakan komunikasi menggunakan multimedia, termasuk tipografi. Baiklah semuanya, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa kita manfaatkan untuk diri kita semua, bisa kita pahami, kita tanamkan di dalam diri, dan bisa kita gunakan untuk sehari-harinya. Maka untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.